Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrolin nama-nama setan nih ya. Karena seringkali banyak yang minta diruqyah, Ustadz, ada kuntilanak di depan rumah saya, ada pohon gede, ada kuntilanak gitu ya. Terus ada juga Ustadz, gimana sih caranya ngeruqyah tuyul gitu ya, ngusir tuyul tuh gimana gitu ya, banyak banget kayak gitu-gitu. Terus ada lagi rumah sakit yang susternya ngelihat ada penampakan suster ngesot di rumah sakit. Ini kejadian nyata ini, kenapa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kan dengan nama-nama setan ini? Di Indonesia banyak banget ya, ada gondoruo, kuntilanak, terus suster ngesot ya, yang sekarang lagi banyak ngetren. Apalagi buto ijo ya, terus apalagi sundel bolong dulu ya, si Maria jembatan Ancol karena bunuh diri di situ ya, terus macam-macam. Apakah ini benar adanya? Maka Bapak Ibu, secara syariat Islam ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku semua, secara syariat Islam, ketika kita membicarakan sesuatu hal yang goib, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak saya temukan adanya penamaan nama-nama tersebut dan bentuknya. Jadi kita tidak boleh mengimani namanya dan bentuknya dari setan-setan tersebut. Kalau kita mempercayai berarti kita mengimani. Sedangkan kita beriman kepada hal yang goib. Hal yang goib imannya kita harus mengikuti apa? Sesuai dengan Islam, karena agama kita Islam, sesuai dengan apa yang diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, yaitu beriman dengan nama-nama yang Allah dan Rasulnya berikan. Tidak ada nama-nama gondoruo, kuntilanak, tidak ada. Ya, conjuring apa setan ya? Macam-macam ya, saya nggak hafal lagi ya. Nah, itu ada banyak itu nama-nama seperti itu di setiap negara ada. Lalu kenapa kok nama itu ada di masyarakat? Lalu kok bentuknya ada yang pernah melihat? Baik. Beneran Ustadz, ada yang melihat bentuknya begitu gitu. Kalau kuntilanak tuh bentuknya begini ya, rambutnya panjang, pakai baju putih gitu, kucel gitu ya. Lalu bagaimana dengan hal seperti itu yang orang lihat? Jadi setan itu jin ya, jin kafir, jin itu bisa merubah dirinya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, dikisahkan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa jin itu bisa merubah dirinya ya. Rasulullah mengatakan ada jin yang bisa merubah menjadi binatang, maka ada nanti terlihat sebagai kucing, sebagai anjing ya. Juga bisa, karena jin bisa merubah dirinya, bahkan jin itu bisa merubah dirinya menjadi manusia. Ada ya, menjadi manusia. Jadi sehingga jin itu bisa merubah dirinya menjadi bentuk apapun. Karena di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu banyak adat istiadat dan orang takutnya beda-beda, sehingga setannya beda-beda. Ada yang takut sama bentuknya kayak tuyul gitu, maka setan berbentuk seperti tuyul yang ngambilin duit. Ada orang takutnya bentuk-bentuk kuntilanak ya, sesuai dengan imajinasi kita. Imajinasi manusia takutnya seperti bentuk-bentuk apa, maka setan munculnya seperti itu. Ada yang takutnya bentuknya monster, kukunya panjang, giginya panjang, ada tanduknya, maka setan akan berbentuk seperti itu. Maka jin akan berbentuk seperti itu untuk menakut-nakuti manusia, untuk melemahkan iman kita. Nah, jadi bentuk dan nama-nama setan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita imani. Nama dan bentuknya tidak boleh kita yakini. Kalau itu pernah terjadi, pernah terlihat oleh diri antum, maka antum telah ditakuti oleh setan. Gitu. Bentuk aslinya jin hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi bentuk asli jin hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sehingga jin ini bisa merubah-rubah dirinya. Jin bisa merubah dirinya menjadi manusia. Ini ditemukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang ngebunuh jin dengan pedangnya. Ditusuk itu karena penampakannya seperti wanita telanjang, rambutnya panjang. Tahu ini jin, maka bismillah, Allahu Akbar, ditusuk oleh sahabat Nabi dan dia mati. Jadi sahabat-sahabat Nabi melihat jin itu dalam bentuk, jin itu menyerupai manusia dan masuk ke dimensi manusia ya. Tidak ada sahabat Nabi melihat jin dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk goib, tidak ada.
gitu. Jadi menyerupai manusia, bentuknya manusia, maka terjadi hukum manusia. Kita boleh pukul, kita bisa pukul. Ya, jadi nggak perlu takut. Kalau antum seperti melihat, wah, kayak ada ini nih penampakan. Bismillah, baca perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan yang keras. Ya, baca Al-Fatihah boleh, ayat kursi boleh. Boleh berdoa Bismillahilladzi yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, hancur kamu, hancur insyaallah. Ya, bismillah insyaallah, dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, hancur setannya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau ada seseorang yang bisa melihat jin terus-menerus setiap hari dan mengklaim dirinya bisa melihat jin, bahkan dia seorang terapis, seorang peruqyah syar'i, tapi bisa melihat jin, maka dia perlu diruqyah. Ya, karena di semua keterangan-keterangan dan para ulama, tidak ada manusia bisa melihat jin kecuali Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Jadi tidak ada manusia biasa seperti kita yang bisa melihat jin. Bagaimana dengan karomah? Karomah kita lihat kepada pendahulu-pendahulu kita seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendapatkan karomah bisa melihat menerawang jarak jauh. Itu kondisi perang, beliau sedang khutbah Jumat, lalu kondisi perang pasukan muslimin hampir kalah, maka Allah berikan penglihatan jarak jauh. Langsung Umar memerintahkan pasukan itu untuk ke atas dan dia menang. Mereka mendengar suaranya Umar. Setelah itu hilang penglihatannya dan tidak bisa lagi Umar bisa melihat jarak jauh. Nggak bisa menerawang gitu jarak jauh, nggak bisa. Artinya apa? Mukjizat dan karomah tidak bisa dikuasai oleh dirinya, manusianya nggak bisa. Nabi tidak bisa menguasai mukjizatnya, hanya ketika Allah yang menurunkan, Allah yang ingin mukjizat itu terjadi, termasuk karomah. Jadi kalau sekarang ada petentang-petenteng memamerkan kesaktiannya, maka itu bukan karomah, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ya, melihat gaib, bahkan naudzubillah mengaku melihat Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini terjadi adanya tipu daya setan. Jadi kesimpulannya, nama-nama setan tidak bisa kita yakini namanya dan bentuknya yang beredar di masyarakat. Ya, juga makanannya ya, dari kembang lah segala macam, itu tidak bisa diyakini. Yang harus kita yakini ketika kita bicara tentang hal-hal gaib, maka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Tentang alam jin sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya, saya berbicara dengan Ustadz Firman ya, waktu itu ada tentang alam jin. Nanti akan saya post di kolom deskripsi, baca di kolom deskripsi di bawah penjelasan lengkap tentang alam jin ya. Jadi insya Allah semoga bisa memberikan pengetahuan kepada kita tentang nama-nama jin ini dan alam jin. Terus saksikan video-video lainnya yang belum nonton dari awal hingga akhir, sangat disarankan tonton awal sampai akhir. Terutama bagi antum yang sedang sakit gangguan jin, ini sangat penting informasi ini sehingga antum tidak terperdaya oleh gangguan setan. Dan terutama juga bagi antum yang menjadi seorang terapis, bagi para alumni KIKIH, Quantum Quranic Healing, antum menjadi terapis, menjadi peruqyah yang sering konsultasi ke saya via WhatsApp. Karena kita nggak bisa ketemu, antum ada di Palembang, ada antum ada yang di Ternate, ada yang di mana, kita belum ada pelatihan lagi yang sifatnya langsung tatap muka, belum ada. Maka tonton video-video ini, semoga ini dapat membantu antum dalam membantu terapi dan bisa menolong pasien-pasien antum ya. Dan yakinilah hanya Allah yang memberikan kesembuhan. Kita berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar, mengajak diri kita, keluarga kita, dan umat untuk semakin dekat kepada Allah, untuk menjalankan syariat Islam sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya, terus menurunkannya kepada salafus saleh dan terus kepada keturunan-keturunannya. Dan semoga kita semua berjumpa di surga Firdaus ya, walaupun hanya via YouTube ini. Semoga kita semua yang mendengarkan ini berjumpa di surga Firdaus, berkumpul dengan keluarga, orang tua, anak cucu kita, dan berjumpa dengan Rasulullah SAW
Dan yang paling utama dapat melihat, memandang wajahnya Allah. Karena Masya Allah, memandang wajah Allah di surga adalah kenikmatan yang paling utama para penghuni surga. Dan layak kita terus berdoa. Ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.